Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kajian tentang Nahwu, kajian kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, dan pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, dan judul untuk hari ini adalah mustalahat amah fi ilmi nahwu. Jadi ada istilah-istilah yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari ilmu nahwu. Baik, saya akan mulai. Kita bacakan kitab ini paragraf demi paragraf agar bisa kita pahami semuanya. Selanjutnya kita jelaskan dan kita simpulkan. Fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'amah allati sayati dzikruha fi awwalil kitab. Berikut ini adalah pengenalan terhadap sebahagian daripada istilah-istilah yang populer, istilah-istilah umum yang akan disebutkan di awal kitab ini satu persatu, dan perlu diketahui bahwasannya semua itu akan diterangkan secara detail nanti pada tempatnya. Al-awwal, yang pertama, al-ismun nakirah. Jadi mustalah ataupun istilah pertama yang perlu diketahui adalah al-ismun nakirah. Apa itu ismun nakirah? Apa itu al-ismun nakirah? Huwa ma dalla ala ghairi muayyan. Dia adalah lafaz atau kata yang menunjukkan sesuatu yang belum tentu. Ai ala ismin sya'id dilalah, yaitu menunjukkan isim yang penunjukannya masih umum. Mislu rajulun, asadun, madinatun, nahrun, ila akhirih. Seperti kata-kata rajulun, kata-kata asadun, kata-kata madinatun, nahrun, dan yang lainnya. Itu semua adalah lafaz yang sifatnya adalah belum ditentukan. Jadi masih sifatnya umum. Kemudian yang kedua, al-ismul ma'rifah. Istilah yang kedua adalah al-ismul ma'rifah. Apa itu al-ismul ma'rifah? Huwa ma dalla ala muayyanin bidzatihi. Dia adalah lafaz atau kata yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan bidzatihi, dengan zatnya, dengan sendirinya. Ya. Wa min anwa'il ma'rifah, dan di antara macam-macam ma'rifah, yang pertama adalah ad-dhamir, mislu ana anta huwa. Ya. Dhamir atau kata ganti seperti ana anta huwa. Ya. Atau kalau kita mau baca komplitnya, domir itu ada 14 bagaimana yang sama-sama kita ketahui. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Terus kemudian yang kedua adalah al-alam, yaitu nama orang atau nama kota atau nama tempat, ya, dan seterusnya. Mislu contohnya Muhammad, Al-Qahirah, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yang termasuk ma'rifah adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Mislu hadza haula, ya, kata tunjuk sebagaimana sama-sama kita pahami, ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id, ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh. Untuk dekat seperti hadza, hadhihi, yang jauh dzalika, tilka, dan seterusnya. Dan ini insyaallah akan kita jabarkan pada tempatnya nanti, ya. Terus kemudian yang keempat, al-ismul mausul, yaitu kata sambung. Contohnya alladzi, alladzina, dan yang lainnya. Kemudian yang termasuk juga di antara al-ma'rifah atau al-ismul ma'rifah adalah al-mu'arrab bi'al. Setiap lafaz yang ada alif lam di awalnya itu adalah ma'rifah. Contohnya ar-rajul, al-asad, al-madinah, an-nahar, ya. Kemudian al-mudhaf ila al-mu'arrab bi'al. Kemudian lafaz yang diidofahkan kepada kata-kata yang ada alif lamnya, yang diawali dengan alif lam, atau yang ditakrifkan dengan alif lam. Contohnya kitabu at-talibi, ya, kitabnya si pelajar. Suratu al-hadiqati. Nah, ini adalah, ya, kitabu aslinya dia adalah nakirah, tapi ketika dia disandarkan kepada kata-kata at-talib, dan karena dia ada alif lamnya, maka dia jadi ma'rifah. Kemudian al-munada al-maqsud ta'yinuhu. Kemudian yang terakhir adalah
al-munada, yaitu lafaz yang dipanggil, ya, yang dimaksudkan dan tertentu. Ya. Contohnya, ya munadil, ya talib, ya rojul. Ya, ketika kita memanggil ya talib, talibnya itu sudah kita maksudkan. Jadi bukan kata-kata yang sifatnya umum, tapi dia adalah spesifik. Ya. Macam-macam ma'rifah itu ada 7 berdasarkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Terus yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang penggunaan alif lam. Kapan kita menggunakan alif lam di dalam percakapan kita sehari-hari? Ya, di dalam kita menggunakan isim. Dan juga kapan kita menggunakan yang nakirah, tanwin. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika saya berkata kepada seseorang, a'tini kitaban. Terus kemudian orang itu bawa kitab. Apapun kitabnya, maka berarti orang itu sudah menjalankan perintah saya. Betul, tepat. Ya, kenapa? Karena saya minta kitab apa saja, tidak ada masalah dia bawa kitab apa. Terus kapan kita menggunakan alif lam? Ketika misalnya seperti ini, saya sedang ada pembicaraan dengan salah seorang santri. Saya bilang, saya butuh atau ambilkan saya kitab nahwu. Ya. Terus kemudian setelah beberapa saat, saya tanya lagi kepada anak tersebut, kepada thalib tersebut. Saya bilang, aina al-kitab? Ya. Ketika saya bilang aina al-kitab, langsung connect antara saya dengan dia, bahwa yang Alkitab yang dimaksud adalah kitab An-Nahwu, karena sebelumnya kita sudah ada pembicaraan sepakat untuk dia mengambilkan saya kitab Nahwu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kapan kita menyebutkan alif lam? Ketika ada sesuatu yang sudah sama-sama dipahami, udah ma'rifah antara kedua belah pihak, antara yang berbicara dengan yang diajak berbicara. Tapi kita lanjutkan yang kedua, at-tanwin. Apa itu tanwin? Dia adalah nun sakinah la tuktab. Dia adalah nun sakinah, nun sukun yang tidak ditulis. Wa yuntaqu biha fi akhiri al-ismin nakirah. Tapi disebutkan pada isim yang nakirah, pada akhir isim yang nakirah. Wa tursam dhammataini, dan ditulis ya bentuknya dengan 2 dhamma atau dhammatain atau fathatain atau kasratain. Ya. Misal contohnya jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Nah, ini adalah tanwin. Jadi tanwinnya itu adalah yang an, in. Ya. Terus yang ketiga, al-ismul mufrad. Apa itu al-ismul mufrad? Ya. Huwa ma dalla ala wahid aw wahidatin. Dia adalah lafaz yang menunjukkan satu ya untuk mudzakkar atau satu untuk muannas. Contohnya walad yang artinya anak, atau fatah yang artinya seorang pemudi. Yang keempat, al-ismul musanna. Apa itu al-ismul musanna? Huwa madalla ala isnaini au isnataini bi ziyadati alif wa nun au ya wa nun ilal mufrad. Ismul musanna, al-ismul musanna adalah lafaz atau kata yang menunjukkan 2 untuk mudzakkar atau muannas. Ya, yang kelima adalah al-jama'. Huwa madalla ala aktsar min itsnaini au itsnataini. Jama' itu adalah lafaz yang menunjukkan lebih dari 2 mudzakkar atau 2 muannas. Dan jama' itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim, yang kedua jama' muannas salim, yang ketiga adalah jama' taksir. Jama' mudzakkar salim bi ziyadati waw wa nun au ya wa nun ilal mufrad. Ya, jama' mudzakkar salim itu dengan penambahan alif dan waw dengan nun dan atau ya dan nun di akhir kalimat, ya, di akhir mufradnya. Contohnya adalah muhandisun atau muhandisin, ya. Terus kemudian yang kedua adalah jama' muannas salim, yaitu dengan penambahan alif dan ta ke mufradnya. Contohnya muhandisat, muslimat, mukminat, muhajirat dan seterusnya. Itu namanya adalah jama' muannas salim dan tetap bentuknya tetap seperti itu, permanen. Ya. Yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir ini bentuknya nggak permanen. Dia berubah-ubah, bentuknya berubah dari aslinya, dari mufradnya. Contohnya rijal, rijal itu asalnya rojul. Terus kemudian mayadin, mayadin aslinya adalah maidan. Dan qudat, qudat itu aslinya qadhi. Ya, coba lihat perubahannya tidak konsisten. Ya. Terus yang keenam adalah al-masdar. Apa itu masdar? Ismun yadullu ala ma'nan mujarrad minaz zaman. Dia adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, ya, suatu pekerjaan, tapi terlepas daripada ikatan waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan dia lafaz ini terdiri dari huruf-huruf fi'ilnya. Contohnya hadara, ya, masdarnya huduran, ya. Tala'a, masdarnya tulu'an. Ya, lihat
lafaznya, kata-katanya, huruf-hurufnya diambil dari huruf fi'il. Terus kalau kita artikan hadara artinya telah hadir, tapi kalau hudur adalah kehadiran. Sedangkan tola'a telah terbit, kalau tulu terbit. Ya. Wal masdaru nau'an, dan masdar itu ada dua macam. Ya. Masdar sharih kama fil mithalaini sabiqaini. Masdar sharih itu yang seperti tadi kita sebutkan, ya, yang pada pertama ini. Dia adalah contohnya seperti tadi saya katakan hudur, hadara, hudur. Terus kemudian yang kedua adalah masdar muawwal. Masdar muawwal huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'al au min an wa ismuha, min an wa ismiha wa khabariha wa yumkin ta'wiluha ila masdarin sharih. Contohnya arju an tahdur, ya. Ini boleh kita takwilkan menjadi arju huduraka, ya. Jadi an tahdur ini adalah yang disebut dengan masdar muawwal. Terus yang berikutnya contohnya adalah atamanna anna syamsa tali'atun. Ai atamanna tulu asy-syams. Ya, saya berharap, saya berangan supaya matahari itu terbit, ya. Terus yang ketujuh, al-fi'lul madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata lampau, ya. Huwa madalla ala huduthi syai' qabla zamani takallum. Dia adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum masa atau sebelum waktu terjadinya dialog percakapan. Mislu darosa taqaddama. Darosa artinya telah belajar, taqaddama artinya telah maju. Kemudian yang kedelapan, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Huwa madalla ala huduthi syai' fi zamani takallum au ba'dahu. Dia adalah lafaz atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu di waktu terjadinya percakapan, au ba'dahu atau sesudahnya, ya. Mislu yadrusu yataqaddam, ya. Jadi yang kesembilan adalah fi'lul amr. Huwa mayatlub bihi hudutsa syai'. Dia adalah lafaz yang menunjukkan permintaan untuk dilakukannya sesuatu pekerjaan setelah waktu percakapan terjadi. Contohnya adalah udrus, pelajarilah, taqaddam, majulah, seperti itu. Jadi pekerjaan itu belum terjadi pada saat terjadinya pembicaraan. Terus yang terakhir adalah hurufu al-illah. Apa itu huruf illah? Hiya al-alifu wal waw wal ya. Jadi perlu diketahui bahwa yang disebut dengan huruf illah itu ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, inilah istilah-istilah yang istilah-istilah yang perlu kita pahami sama-sama supaya tidak bingung ketika mendengar kata-kata ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kepahaman Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan pada episodenya berikutnya insyaallah, pada pelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.